warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fatah ya Alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inni dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan segenap para habaib, para asatid, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita hormati orang tua kita, ayahanda kita, pemirsa Abah Habib Abdullah bin Salim Al-Atas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa panjangkan umur beliau, Allah mudahkan rezekinya, Allah istiqomahkan dalam berdakwah, meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga jangan lupa kepada guru kita Kang Muhammad bin Salim Al-Atas dan juga Al-Habib Husain, Al-Habib Hasan, dan juga semuanya para habaib. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka ini menjadikan penyebab turunnya rahmat dan juga barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para habaib, para asatid, para ulama, para kiai, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dalam berdakwah, meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kepada para aparatur pemerintahan dari mulai RT RW dan juga ketua lurah dan juga semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa panjangkan umur mereka, Allah jadikan mereka istiqomah dan juga bisa memimpin rakyat dengan adil seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga terlupa kepada seluruh para hadirin, para hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita hadir di sini menjadikan penyebab semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang punya hutang, mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad Allah merisi hutangnya. Yang nyari jodoh, mudah-mudahan berkahnya Nabi Muhammad Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh dan solihat. Amin ya rabbal. Yang lagi belajar, mudah-mudahan Allah bukakan ilmu yang bermanfaat, Allah jadikan ulama, Allah jadikan orang yang soleh yang bisa meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi kita sudah mendengarkan beberapa ceramah dari para mubalik, sudah banyak tausiah dan juga ilmu yang
sekalian, saya sedikit untuk menceritakan bagaimana pangkat dan juga kedudukan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Muhammad Busairi mengatakan, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayuriban hanatikum bibami. Seandainya ada orang yang mau menceritakan tentang keutamaan, tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan bisa diceritakan, maka lisan mereka akan keburu capek untuk menceritakan sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada bisa orang manapun dia, siapapun dia yang bisa menceritakan dengan detail keunggulan fadilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini sedikit tentang keunggulan, keutamaan Nabi Muhammad dengan keutamaan para nabi-nabi zaman dulu. Para nabi-nabi yang lain yang jumlahnya banyak, di antaranya Nabi Allah adalah Nabi Adam. Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk bersujud kepada beliau, sehingga malaikat sujud. Kira-kira kalau Nabi Adam diperintahkan untuk sujud malaikat, kira-kira Nabi Adam mulia tidak? Kira-kira Nabi Adam mulia itu malaikat diperintahkan sujud kepada beliau, mulia itu? Tapi Nabi Muhammad pernah diperintahkan malaikat supaya sujud ke Nabi Muhammad? Pernah tak pernah. Tapi Nabi Muhammad dikasih yang lebih dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih yang lebih istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Adam cuma malaikat dong yang Allah suruh, tapi Nabi Muhammad, Allah dan malaikat senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua orang yang beriman, Allah anjurkan, perintahkan supaya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mulia mana antara Nabi Adam sama Nabi Muhammad? Mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Adam cuma satu doang malaikat. Kalau Nabi Muhammad, malaikat, Allah dan semua orang yang beriman bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi Musa dengan bisa mengeluarkan air dari batu dengan tangannya. Tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan air dengan mengetuk kepada batu. Kira-kira Nabi Muhammad bisa nggak mengetuk tangannya ke batu dan batu itu keluar air? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nabi Muhammad bukan lagi mengetuk. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berumrah dengan para sahabat umrah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat kehabisan air minum, sehingga mereka tidak bisa berwudu, sehingga mereka tidak bisa minum air. Maka mereka para sahabat ngadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah kehabisan air minum, kami tidak bisa berwudu, kami tidak bisa minum air, hanya engkau yang punya air ya Rasulullah, tolong berikan kami air ya Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, sini kalian mendekat kepada saya. Akhirnya Nabi Muhammad mencelupkan tangannya ke dalam kirbah, tempat air zaman dulu itu namanya kirbah. Nabi Muhammad mencelupkan tangan yang mulia kepada kirbah. Kemudian Nabi keluarkan dan Nabi giniin kepada para sahabat,
itu air mengalir daripada jari jemarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air yang mengalir dari jari Nabi lebih mulia dari semua air yang ada di muka bumi ini. Kira-kira kalau Nabi Musa tangannya dengan tongkat diketukkan kepada batu bisa keluar air, Nabi Muhammad langsung dari tangannya. Kira-kira mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad apa Nabi Musa? Kalau Nabi Musa menggunakan tongkat pelantara wasilahnya, kalau Rasul langsung tangannya keluar air, sehingga itu air bisa menjadi lebih mulia dari semua air yang ada di muka bumi ini. Mulia siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa Alaihissalam mulia gak kira-kira? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang matanya buta. Ketika ada orang buta, Nabi Isa usap matanya, bisa langsung sembuh, bisa langsung melihat. Apakah Nabi Muhammad bisa gak menyembuhkan mata yang buta? Bisa gak kira-kira? Nabi Muhammad bukan yang buta. Di zaman dulu ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man ini beliau ketika perang dengan Nabi Muhammad, ini Qatadah matanya kena panah, matanya ketusuk panah, ada panah dari musuh nyasar kena mata beliau sampai nancep nih panah, sampai belum sakit yang luar biasa ketika panah masuk ke mata. Kira-kira panah yang tajam itu masuk ke mata, kira-kira sakit gak? Luar biasa, sakitnya luar biasa ya. Sehingga Qatadah ini datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, tolong sembuhkanlah mata saya. Kata Nabi, ngasih pilihan, wahai Qatadah, pilih ini antara dua. Apakah kamu mau saya sembuhkan atau sabar tapi kamu dapat surga tadi akhirat? Milih mana? Apakah kamu milih sabar dan mata kamu ini kena panah, atau kamu saya sembuhkan? Di dalam riwayat dikatakan itu mata Qatadah sampai ngampleh di pipi, sampai mau jatuh, cuman ketahan sama urat. Kira-kira mana yang kita pilih? Apakah minta sembuh atau minta sabar tapi dapat surga? Mana kira-kira? Kata Qatadah, ya Rasulullah, saya ini manusia laki-laki belum nikah, saya masih demen perempuan, saya masih demen wanita. Kalau mata saya begini mau copot, kira-kira ada gak wanita yang suka sama beliau? Ada gak ibu misalkan ada orang dijamin masuk surga, tapi matanya ngampleh bu, kira-kira ibu mau gak nikahin anaknya sama itu orang? Mau gak bu? Ini orang dijamin masuk surga sama Rasulullah, tapi matanya ngampleh di pipi, tapi dijamin masuk surga. Kira-kira mau gak? Kira-kira mau gak bu? Enggak ya. Nah ini kata Nabi Muhammad, kata beliau, mana yang kamu pilih ya Qatadah? Apakah sabar surga atau saya sembuhkan? Kata Qatadah, ya Rasulullah, saya pengen dua-duanya. Yang pertama, kamu doakan saya agar saya masuk surga. Yang kedua, kamu sembuhkan mata saya. Akhirnya Nabi Muhammad mengusap itu biji mata itu yang udah keluar, yang udah ngampleh ke dalam lagi. Beliau usap sampai itu ketika beliau usapkan sembuh seketika. Sampai beliau mengatakan, mata aku yang disentuh sama Rasulullah pandangannya lebih cerah, lebih tajam daripada mata yang sebelahnya. Dan ketika saya tua, mata yang enggak pernah beliau sentuh buram, tapi yang beliau sentuh malah lebih jelas. Jadi selama beliau hidup, mata yang pernah disentuh sama tangan Rasulullah gak pernah merasakan sakit mata, walaupun buram gak pernah, saking berkahnya Rasulullah SAW. Kira-kira susah mana antara mengusap orang buta sampai sembuh
atau mengembalikan biji mata dari luar ke dalam mata kita? Mana kira-kira? Kira-kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berikan ketampanan sampai wanita di zaman beliau tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf. Para wanita ketika memandang wajah beliau, sampai itu beliau ketika lewat depan para wanita, itu para wanita ketika mereka mengupas buah apel, sampai yang terkupas bukan tangannya, sampai yang terkupas bukan lagi apelnya, tapi tangan mereka yang terkupas. Kenapa? Karena saking terkesima melihat ketampanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai salah ngupas saking melihat ketampanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kira-kira Nabi Muhammad tampan tidak? Ganteng tidak Nabi Muhammad? Kalau dibandingkan dengan Nabi Yusuf, kata ulama ibarat kotak segi empat, separuh buat Nabi Muhammad, yang separuh lagi dibagi dua. Yang separuh ke atas buat Nabi Yusuf, yang separuh ke bawah buat umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman. Berarti gantengnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad jarang ada orang yang mengatakan ganteng? Karena ketika memandang wajah Rasulullah, orang banyak yang gak kuat, karena belum mempunyai haibah, aura yang sangat luar biasa, sehingga orang tidak kuat untuk lama memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang bisa saya sampaikan ini saja. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.